tarifku mahal loh, 50.000 sejam. Oke, aku book kok sampai puas. Woi, welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, prostitusi atau pelacuran adalah fenomena sosial yang sudah berumur sangat panjang. Hampir semua kota-kota besar maupun kecil di Indonesia memiliki sejarah lokalisasinya sendiri, meskipun sebagian besar sekarang sudah menjadi tempat yang tertutup. Akar sejarah salah satu sisi gelap budaya kehidupan urban ini dapat kita lihat di zaman kolonialisme Belanda, dan inilah sekilas mengenai geliat dunia prostitusi di masa kolonisasi. Tapi sebelum itu, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Di masa kolonial Belanda, wanita penjajah seks disebut dengan wanita publik. Dan wanita publik ini tidak hanya berasal dari kaum pribumi saja, melainkan melibatkan perempuan-perempuan yang berasal dari bangsa Eropa, Cina, dan Jepang. Praktek prostitusi akan selalu bergairah. Bahkan dulu, di Batavia, ada seorang wanita penjajah seks yang menjadi primadona bernama Fantje de Phoenix. Seorang perempuan Indo-Belanda dengan kecantikan paras rupa yang akan membuat semua lelaki hidung belang terpesona. Selain di Pulau Jawa, kegiatan prostitusi juga tumbuh pesat di kota-kota di Pulau Sumatera seperti Palembang, Jambi, Padang, Tanjung Balai, dan Tanjung Pinang. Saking maraknya praktek prostitusi, kegiatannya tidak hanya dilakukan di rumah-rumah bordil, melainkan juga di losmen dan toko-toko kecil yang letaknya agak jauh dari pusat kota. Dan yang membuat bisnis ini terus bergeliat adalah pelanggannya yang tidak mengenal status sosial era kolonial. Dari kelas laki-laki terhormat hingga para serdadu bawahan, semuanya ada yang jadi lelaki hidung belang. Masalah prostitusi tentu juga akan berdampak pada penyebaran penyakit kelamin, apalagi penyakit menular kelamin seperti sifilis dan penyakit menular lainnya yang belum ditemukan obatnya pada waktu itu. Pemerintah Belanda bahkan mengeluarkan aturan untuk memberantas praktek ini. Dimulai pada tahun 1642, pemerintah kolonial Belanda, dalam hal ini adalah VOC, sudah mengeluarkan aturan bahwa keluarga pemeluk agama Kristen melarang untuk mempekerjakan wanita pribumi sebagai pembantu rumah tangga, dan melarang setiap perempuan baik-baik untuk berzina. Aturan lain kemudian menjadi semakin ketat. Peraturan pemerintah pada tahun 1766 sudah melarang wanita publik untuk memasuki areal pelabuhan tanpa izin. Pada tanggal 15 Juli 1852, pemerintah Hindia Belanda bahkan mengeluarkan aturan yang kontroversial di mana mereka menyetujui komersialisasi industri seks, di mana aturan ini dibuat untuk menghindari tindak kejahatan yang dikhawatirkan akan timbul dari aktivitas prostitusi. Dan awalnya, peraturan ini hanya berlaku di 3 kota besar di Pulau Jawa saja, namun kemudian berkembang ke daerah-daerah yang lain, bahkan memasuki ranah wilayah kepulauan. Berdasarkan surat dari Residen Sumatera Utara pada tahun 1889, diberitahukan bahwa perempuan dari etnis Cina yang bekerja sebagai kuli kontrak di perkebunan tembakau di Medan, banyak juga yang merangkap sebagai wanita tunasusila. Dan mereka sudah beroperasi sejak lama. Dan katanya, penyakit sifilis serta penyakit menular kelamin lainnya itu ditularkan oleh para pekerja seks komersial yang berasal dari etnis Cina ini. Dan umumnya mereka berada di usia yang masih sangat muda. Masih di tahun yang sama, tepatnya di daerah Delhi, terdapat kurang lebih sekitar 30.000 pekerja yang berasal dari etnis Cina. Dan mereka datang tanpa membawa istri, menyebabkan mereka kemudian pergi ke rumah-rumah bordil.
pada tahun 1870, pada saat ekonomi jajahan terbuka bagi penanaman modal swasta, terjadilah migrasi tenaga kerja laki-laki secara besar-besaran. Sebagai dampak dari perluasan areal perkebunan dim di Jawa Barat dan perluasan areal perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, pendirian kebun-kebun di Sumatera, dan pembangunan jalan raya serta rel kereta api, membuat praktek prostitusi kian marak dilakukan di area proyek-proyek milik pemerintah. Perkebunan yang dikembangkan di area Jawa dan Sumatera setelah tahun 1870 merekrut sebagian besar buruh yang bekerja di perkebunan tersebut. Para pekerja ini diperkenalkan dengan sistem ekonomi baru, yakni dibayar dengan uang kontan sebagai imbalan jasa. Dan biasanya setelah menerima pembayaran, mereka akan mengunjungi perkampungan-perkampungan sekitar tempat mereka tinggal. Sehingga melalui jalur inilah banyak perempuan-perempuan muda dari kampung-kampung tersebut terjun menjadi wanita publik. Pada tanggal 15 Juli 1852, keluarlah sebuah peraturan di mana setiap wanita publik harus diawasi langsung dan dilakukan secara ketat oleh tim kepolisian Hindia Belanda. Setiap wanita publik haruslah terdaftar dan harus juga secara rutin melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya penyakit menular kelamin atau tidak. Dan apabila terbukti terjangkit, mereka akan diasingkan dan tidak diizinkan untuk bekerja. Dalam upaya memudahkan kontrol mengenai keberadaan wanita publik ini, mereka kemudian diminta untuk membuka praktek di losmen. Dan para mucikari juga wajib membayar pajak kepada polisi. Dalam perkembangannya pengawasan terhadap rumah bordil ini dialihkan ke pemerintah daerah sesuai dengan Memori van Telichting per tanggal 1 Januari 1873. Penguasa daerah dan lingkungan dapat mengontrol aktivitas prostitusi di daerahnya masing-masing. Meskipun ada kontrol dari pemerintah, namun aktivitas prostitusi semakin lama justru semakin berkembang. Ditambah dengan makin berkembangnya areal perkebunan terutama di Pulau Sumatera. Kemudian di awal abad ke-20, tepatnya di tahun 1910, pemeriksaan kesehatan secara rutin terhadap wanita publik dihentikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan dampaknya jelas. Aktivitas pelacuran menjadi tidak terkendali. Penyakit kelamin tidak dapat dihindarkan. Dan korban utamanya adalah serdadu Belanda. Dan berdasarkan penelitian beberapa tahun kemudian, ada lebih dari 2.000 serdadu Belanda yang tertular sifilis setiap tahunnya. Serta terdapat 5.000 hingga 6.000 serdadu Belanda yang terkena penyakit kelamin. Kemudian sejumlah aturan juga mulai diterapkan untuk mengontrol kegiatan prostitusi, seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Ada surat Direktur Kehakiman pada tanggal 21 Agustus 1891 mengenai peninjauan kembali aktivitas prostitusi di dua kawasan ini. Anak-anak berusia 6 hingga 15 tahun dilarang berada di rumah pelacuran. Dalam Sraved Book, untuk anak-anak pribumi disebutkan, jika ada anggota yang berusia 18 hingga 21 tahun, maka rumah bordil itu akan mendapat hukuman. Namun faktanya, banyak aturan yang diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda justru tidak sinkron dengan kondisi yang ada di lapangan. Pengawasan prostitusi untuk keresidenan Palembang juga ada, karena daerah ini juga rawan akan praktik prostitusi. Dan ini diatur dalam Stadblad tahun 1906 di nomor 126. Untuk daerah Kepulauan Riau memang tidak ada aturan resmi secara tertulis untuk mengatur praktik prostitusi. Alasan yang paling masuk akal dikarenakan wilayah ini jumlah wanita penjajah seks tidak sebanyak yang ada di wilayah Palembang, Jambi, dan Padang di abad ke-20 yang menjadi sangat ramai akibat aktivitas pembukaan lahan areal perkebunan. Sampai di tahun 1942 di mana berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia, di tempat-tempat pelacuran sudah tercantum aturan bahwa para anggota militer dilarang memasuki wilayah tersebut. Karena sewaktu-waktu polisi militer akan melakukan razia. Namun, dengan berakhirnya masa kolonialisme Belanda bukan menjadi alasan berhentinya praktik prostitusi di Indonesia. Justru,
Pada masa Orde Lama hingga Orde Baru, lokalisasi di kota-kota besar kian menjamur. Istilah wanita publik pun hilang, digantikan dengan istilah baru, yakni wanita tunasusila, pekerja seks komersial, ataupun wanita penghibur. Bisnis industri seks sulit dihentikan, tapi bisa dikendalikan. Ganasnya penyakit menular kelamin tidak mampu membuat manusia menjadi insaf. Oke guys, itu adalah sekilas mengenai sejarah praktik prostitusi di Indonesia, khususnya Sumatera pada masa kolonial. Dan apa yang gue sampaikan tadi itu bersumber dari artikel yang termuat di Tanjung Pinang Post terbit pada tanggal 13 Agustus tahun 2017. Semoga informasi ini bermanfaat. Arigatou gozaimasu karena udah nonton sampai habis. Gua Rigo. See you on the next topic.